warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma, selaku dosen pengampu di mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan segenap kawan-kawan saya yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1A akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 1A yang akan materi tema hakikat pendidikan Pancasila. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Sabil Farizmi dengan NPM akhir 033. Dilanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Atinda Salsabila dengan NPM terakhir 039. Perkenalkan, saya Sofi Amalia Yusika dengan NPM terakhir 077. Perkenalkan, nama saya Ratu Indrawati Amanata Sof Insani dengan 3 NPM terakhir 061. Perkenalkan, nama saya Karisma Aulia Azhara Restu dengan 3 NPM terakhir 100. Perkenalkan, saya Vidya Salwa dengan NPM terakhir 145. Perkenalkan, nama saya Koliza Aulia dengan NPM terakhir 012. Perkenalkan, nama saya Atrisa Sofianita dengan NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Yulian Emilia Putri dengan NPM terakhir 051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo dengan NPM terakhir 010. Perkenalkan, nama saya M. Azmi Aziz dengan NPM terakhir 032. Perkenalkan, nama saya Siti Parumaisya Syaida dengan NPM terakhir 050. Perkenalkan, nama saya Ain Mardia dan NPM terakhir 007. Baik, sekian perkenalan dari kami. Di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dengan hormat, kami persilahkan. Oke, jadi di sini saya Adnindia akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila. Nah, maksudnya hakikat pendidikan Pancasila ini dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri peserta didik, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Maksudnya juga, keberadaan Pancasila ini tidak hanya bersifat formal sebagai dasar konstitusi, melainkan juga substansial sebagai sumber nilai dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, oleh karena itu, kehadiran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini memiliki hakikat dan latar belakang yang kuat dan baik. Nah, untuk di sini, hakikat Pancasila itu adalah menanamkan nilai Pancasila pada mahasiswa untuk membentuk karakter, kesadaran, dan pengalaman Pancasila sebagai pedoman moral, etika, ideologi yang relevan untuk menghadapi zaman globalisasi dan kemajuan iptek. Lalu ada latar belakang dijelaskan dari beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada secara historis. Nah, maksudnya secara historis ini, Pancasila itu lahir dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila juga digali dari pengalaman dan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945 sebagai dasar negara. Oleh karena itu, generasi penerus, khususnya kita, para mahasiswa, perlu memahami sejarah lahirnya Pancasila. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap akar histori ini, dikhawatirkan generasi muda ini akan tercabut dari jati dirinya dan mudah dipengaruhi oleh ideologi lain yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Lalu yang kedua ada secara sosiologis, yaitu bangsa Indonesia kan dikenal memiliki banyak keberagaman budaya, agama, bahasa, suku, dan lain-lainnya. Nah, kondisi ini tuh merupakan kekayaan sekaligus tantangan bagi bangsa kita sendiri. Nah, dalam keberagaman tersebut, Pancasila itu berfungsi sebagai pemersatu yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pendidikan Pancasila ini dibutuhkan agar mahasiswa itu memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi, mampu menghargai perbedaan, serta menumbuhkan sikap toleransi dan gotong royong di kehidupan sosial. Nah, contohnya dalam kehidupan nyata, tantangan sosiologis bangsa Indonesia itu antara lain ada konflik horizontal, intoleransi, dan diskriminasi yang terkadang muncul akibat perbedaan suku, agama, maupun pandangan politik. Dengan memahami nilai persatuan, kemanusiaan, serta keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, di sini tuh mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perdamaian dan perekat sosial di lingkungannya. Lalu yang ketiga ada secara yuridis atau secara hukum. Nah, maksudnya di sini pendidikan Pancasila itu memiliki landasan hukum yang kuat. Nah, salah satu regulasi yang menegaskan hal ini tuh adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, khususnya di pasal 35 ayat 3 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila itu bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum yang dilaksanakan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Lalu landasan yuridis ini juga itu tuh sebagai bentuk komitmen negara untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu tetap hidup dalam ranah akademik. Perguruan tinggi itu kan sebagai tempat pengembangan ilmu dan teknologi kan, itu tuh harus tetap berpijak nilai agar tidak melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi miskin moral dan etika atau karakter. Lalu yang terakhir ada secara praktis. Nah, maksudnya di sini tuh Pancasila adalah konsensus nasional yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nah, pendidikan Pancasila di sini itu berfungsi untuk menjaga konsensus tersebut agar tetap kokoh dan tidak tergeser oleh ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Nah, oleh karena itu, pendidikan Pancasila di sini tuh bertugas juga untuk memelihara komitmen politik kebangsaan agar mahasiswa seperti kita ini bisa memahami bahwa perbedaan pandangan politik itu hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi juga tuh semuanya harus tetap berada dalam bingkai ideologi Pancasila. Nah, dengan cara ini Pancasila itu selalu relevan sebagai pedoman publik atau pedoman politik yang menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Nah, itu saja hakikat dan latar belakang yang bisa saya jelaskan. Lalu materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan mengenai kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter. Jadi 2010 itu kembali digaungkan tentang pentingnya pengembangan bangsa yang berkarakter. Untuk pendidikan Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan upaya ini karena menjadi salah satu dasar pembentukan nilai-nilai karakter. Dalam bahan pelatihan, nilai karakter diambil dari berbagai sumber, diantaranya Pancasila, ajaran agama, kebudayaan, serta tujuan nasional. Nilai-nilai luhur tadi yang dijadikan inti pendidikan karakter bersumber dari agama, pandangan hidup, atau ideologi bangsa kebudayaan. Lalu selanjutnya Pancasila sebagai sumber pendidikan karakter dikemukakan sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila memuat nilai-nilai yang dituangkan ke dalam norma hukum melalui pasal-pasal Undang-Undang NRI 1945 dan sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika. Lalu Pancasila, tujuan pembangunan karakter bangsa adalah membentuk kepribadian warga negara untuk mewujudkan masyarakat berlandaskan Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, bisa digeser.
Pembangunan karakter bangsa bisa dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila mencakup sebagai kurikulum, proses pembelajaran, dan langkah sistematis membangun bangsa dan karakter. Lalu pendidikan Pancasila menjadi kurikulum di semua jenjang. Pada kurikulum 2013 melalui mata pelajaran PPKN, pada kurikulum Merdeka melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan proyek profil pelajar Pancasila serta di perguruan tinggi. Jadi pendidikan Pancasila ini dibungkus sebagai kurikulum. Misalnya kayak misalnya kita seperti sekolah menengah pertama itu kan kita di dalam kurikulum itu bahwa pendidikan Pancasila itu menjadi mata pelajaran yang wajib dan tidak boleh Maaf, saya ulang. Pendidikan Pancasila menjadi kurikulum di semua jenjang. Misalkan pada SMP itu ditetapkan kurikulum 2013 di mana mata pendidikan pelajar Pancasila atau PKN menjadi wajib dan juga menjadi jadi penunjang nilai yang terbesar di rapor. Lalu di SMA kita itu terdapat profil pelajar Pancasila atau yang biasa dikenal P5 itu juga termasuk dalam pengembangan nilai karakter melalui pendidikan Pancasila. Lalu saat di universitas, pendidikan Pancasila juga menjadi mata kuliah wajib universitas. Lalu pendidikan Pancasila sebagai proses pembelajaran menanamkan nilai Pancasila di semua mata pelajaran. Jadi walaupun setiap mata pelajaran atau setiap mata kuliah itu tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila. Lalu pendidikan Pancasila sebagai langkah sistematis pembangunan bangsa dan karakter menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan nasional, berawal dan berakhir pada nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Terima kasih. Baik, izin tolong geser slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum pendidikan Pancasila. Yang kita ketahui kan negara Indonesia ini adalah negara yang berlandaskan dengan hukum. Salah satu cirinya, pemerintah itu harus berlandaskan dengan hukum. Nah, dalam konteks ini, pendidikan Pancasila itu sangat penting tentunya untuk membentuk serta menyelenggarakan suatu negara hukum di Indonesia. Yang kita ketahui juga, negara Indonesia ini kan memiliki sistem hukum yang kurang efektif. Maka dari itu diperlukan satu pendekatan yang sangat penting tentunya yaitu dari pendidikan Pancasila. Karena yang kita ketahui bahwa negara hukum di Indonesia ini hanya dijadikan sebagai teks yang tertulis di undang-undang dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya akan membahas yang pertama adalah berlandaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana pada undang-undang ini yaitu pada pasal 37 ayat 1 tercantum bahwa semua warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, di mana salah satu kurikulum penting yaitu adalah menetapkan adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua yaitu pada pasal 37 ayat 2, yaitu mengenai bahwa pemerintah harus menyelenggarakan serta mengusahakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia
yang memiliki generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di mana pada undang-undang ini memiliki makna bahwa pendidikan Pancasila itu menjadi dasar serta arah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terletak pada dikatakan bahwa pada undang-undang ini pendidikan Pancasila itu sangat dibutuhkan oleh generasi kita saat ini, karena bukan hanya tentang intelektual, tapi juga tentang bagaimana siswa itu atau masyarakat harus dibina melalui karakter dan moral. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana pada undang-undang ini menekankan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu harus memuat mata kuliah, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Bisa kita garis bawahi bahwa pada kebijakan di ini menetapkan bahwa sekarang pendidikan itu tidak hanya tentang bagaimana orang itu mempelajari ilmu pengetahuan, tapi juga harus dibina agar mahasiswa itu bisa memiliki karakter dan moral yang baik. Yang ketiga yaitu adalah SK dari, tolong digeser, yaitu SK dari Menteri Pendidikan Nasional nomor 232 garis miring U garis miring tahun 2000, yaitu tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, di mana di sini pendidikan Pancasila itu sudah menjadi kelompok mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional. Yang tadi sudah dibahas bahwa ini adalah menekankan pada kebijakan-kebijakan yang sebelumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 dan Undang-Undang Nomor 12 serta Undang-Undang. Di sini pemerintah itu menekankan bahwa dalam kurikulum pendidikan mata kuliah pada pendidikan tinggi itu tidak hanya mencakup tentang tadi ilmu pengetahuan saja, tapi juga dibina dari akhlak serta karakter agar mahasiswa itu bisa memiliki generasi-generasi yang bisa membangun bangsa. Yang ketiga ada SK Dirjen Dikti nomor 38 garis miring Dikti garis miring KEP garis miring tahun 2002, yaitu tentang mengatur rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian. Di sini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa pendidikan Pancasila itu bukan hanya termasuk terhadap ke dalam kurikulum pengembangan kurikulum mata kuliah di pendidikan tinggi, tapi juga termasuk ke dalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, ini lebih menjerumus lagi karena di sini itu mengharapkan bahwa lulusan-lulusan sarjana bukan hanya akan mendapatkan gelar yang tinggi ataupun IPK yang tinggi, tapi juga memiliki dasar kepribadian yang baik serta mampu menjadi mahasiswa yang bermanfaat nantinya. Kemudian ada keputusan Dirjen Dikti nomor 84 garis miring E garis miring KPT tahun 2020. Nah, di sini pemerintah itu sekarang menekankan kebijakan bahwa kurikulum pendidikan Pancasila ini sudah masuk ke dalam mata kuliah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi di sini pendidikan Pancasila tuh lebih fleksibel lagi, bukan tentang hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga dikemas dengan suatu karakter-karakter sehingga mahasiswa itu bisa seimbang antara ilmu pengetahuan dan akhlaknya. Kemudian baik itu saja yang baik bisa saya simpulkan dari landasan hukum pendidikan Pancasila, yaitu ada Undang-Undang Dasar, tadi Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 12 serta Surat Keterangan Mendiknas, Dirjen Dikti serta itu tadi.
Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa pendidikan Pancasila itu bukan hanya sekedar apa ya, eh, salah satu mata kuliah, salah satu apa ya, mata kuliah saja tapi juga di situ ditekankan memiliki karakter serta untuk karakter bangsa, dan tadi balik lagi ke tujuan kita pada Undang-Undang Dasar, yaitu akan menciptakan peradaban yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual dari pendidikan Pancasila. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang tercantum dan pendidikan kewarganegaraan diwadahi dalam 2 mata kuliah, yakni Pancasila dan Kewarganegaraan. Meskipun kedua mata kuliah tersebut sama-sama membahas tentang Pancasila, namun keduanya tentunya memiliki perbedaan, khususnya pada pendekatannya. Mata kuliah Pancasila lebih menekankan pada pendekatan filosofis ideologis dan sosio-andragogis, yang dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara mata kuliah kewarganegaraan lebih menekankan pada pendekatan psikoandragogis dan sosiokultural dalam konteks nilai instrumental dan praktis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta nilai kontemporer dan kosmopolitanisme. Slide selanjutnya. Berikut merupakan substansi kajian pendidikan Pancasila berdasarkan panduan baru Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang pertama, ada pengantar pendidikan Pancasila, sejarah bahasa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang kelima, Pancasila sebagai filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai etika. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Itulah tadi kerangka konseptual dari pendidikan Pancasila. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang visi, misi, dan fokus pendidikan Pancasila. Pada slide ini, menjelaskan visi dan misi fokus nilai dari pendidikan Pancasila. Intinya pendidikan Pancasila itu bukan hanya sekedar mata kuliah, tetapi juga merupakan fondasi untuk membentuk karakter mahasiswa dan civitas akademika. Selanjutnya, ada visi pendidikan Pancasila, itu adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter. Artinya, setiap mahasiswa dan tenaga pendidik diarahkan agar memiliki perilaku, pola pikir, dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ada misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, meningkatkan kemampuan akademik, terutama dari sisi psikopedagosis, supaya mahasiswa mempunyai pemahaman yang mendalam dan kritis. Yang kedua, membantu adaptasi sosial. Jadi mahasiswa itu mampu berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat secara baik. Yang ketiga, menciptakan budaya Pancasila. Maksudnya itu nilai Pancasila ini dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kampus. Selanjutnya ada yang keempat, itu mengembangkan Pancasila sebagai disiplin ilmu. Jadi bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga bisa dikaji secara akademik. Kemudian ada fokus nilai pendidikan Pancasila. Fokus pendidikan Pancasila ini ada
pada 5 nilai utama. Yang pertama, ada iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan bangsa. Yang keempat, demokrasi yang berkeadilan. Yang kelima, keadilan sosial. Kelima nilai ini merupakan inti Pancasila yang harus ditanamkan dalam diri mahasiswa. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya pada slide kedua saya akan menjelaskan kompetensi yang diharapkan serta peran dari pendidikan Pancasila. Kompetensi yang diharapkan itu yang pertama, mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman komprehensif tentang Pancasila, bukan hanya sekedar hafalan tetapi benar-benar mengerti maknanya. Kedua, memiliki kemampuan untuk menegakkan kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan bangsa, baik dari segi sosial, budaya, maupun perkembangan zaman. Berperan sebagai pendidikan karakter. Jadi, Pancasila ini bertujuan untuk membentuk watak individu agar mengandung yang kedua, pendidikan kepribadian. Artinya, Pancasila ini menjaga jati diri dan budaya bangsa supaya tidak luntur oleh pengaruh luar. Terus yang ketiga, memberikan inspirasi hidup berbangsa, yaitu menjadikan Pancasila aman globalisasi dan digitalisasi. Jadi sebagai dasar negara juga yang pedoman hidup Indonesia. Di pendidikan Pancasila, kita semua diarahkan untuk dapat menjadi generasi karakter dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sekian penjelasan dari saya tentang visi misi dan fokus pendidikan Pancasila dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tujuan pendidikan Pancasila. Dalam mata kuliah, tujuan utama mata ini adalah untuk mahasiswa negara Indonesia yang religius, berkeadaban, demokratis, serta berjiwa persatuan dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga mahasiswa dapat memahami makna dan fungsi Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Pancasila dalam mata kuliah sebagai berikut. 1. Mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, dan profesi agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter sesuai nilai Pancasila. Kedua, memahami Pancasila secara histori. Selanjutnya, merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia dari masa lalu hingga masa depan. Slide selanjutnya. Ketiga, memahami peraturan perundangan di negara, baik yang bersifat praktis maupun jangka panjang, dengan perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, memahami perkembangan ideologi dunia dan ideologi baru, sehingga menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang relevan dan cocok dan kontekstual untuk Indonesia. Kelima, memahami etika, khususnya etika Pancasila sebagai solusi atas problem dan moral bangsa. Keenam, menepati Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ketujuh, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam cara berpikir, bersifat, dan berperilaku sehari-hari. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti.
Nah, jadi pendidikan Pancasila itu di perkuliahan itu memiliki kompetensi inti, yaitu berupaya mendorong mahasiswa untuk menerima nilai-nilai tersebut itu tuh secara aktif, tidak pasif, dan harus memiliki pemahaman yang mendalam, serta mahasiswa itu diharapkan untuk berpikir lebih logis atau kritis. Nah, untuk mencapai kompetensi inti tadi, kita mempunyai kompetensi dasar untuk sebagai langkah praktis untuk mengimplementasikan kompetensi inti. Nah, yang paling pertama itu ada sikap peduli konstitusi dan praktiknya di kampus. Jadi, mahasiswa itu diharapkan untuk memiliki sikap peduli terhadap UUD NRI tahun 1945 untuk memahami pasal-pasal tersebut dan untuk yang memahami pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, dan lain-lain. Nah, contohnya itu di kehidupan perkuliahan itu adalah kita harus menaati tata tertib yang ada di kampus. Nah, yang kedua itu ada praktik kepedulian pemerintah pusat dan daerah di ruang lingkup mahasiswa. Jadi mahasiswa juga diharapkan untuk memiliki pemahaman yang lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, contoh yang bisa kita lihat di ruang lingkup perkuliahan adalah mengikuti UKM, BEM, atau DPM. Nah, dengan mengikuti UKM tersebut, kita bisa lebih care dengan kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat. Nah, yang ketiga itu adalah tanggung jawab wawasan dan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini adalah komitmen kolektif bangsa yang Indonesia terhadap persatuan dan dalam keberagaman. Nah, jadi mahasiswa itu diharapkan secara aktif itu tidak hanya memahami konsep yang ada di perkuliahan saja, tapi juga bisa mengaplikasikan dalam semua aspek kehidupan. Nah, next selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, Nah, makasih. ya. Nah, yang keempat itu ada gotong royong sebagai pilar integrasi kampus dan bangsa. Nah, jadi semangat fisik seperti yang kita ketahui, dan juga seperti komunitas intelektual. Jadi kolaborasi intelektual dan moral. Itu contohnya seperti kita Zoom pada malam ini, yaitu kita mengkolaborasikan berbagai macam kompetensi. Nah, terus yang terakhir adalah proaktif mahasiswa dalam menghadapi ancaman negara atau yang biasa disebut Astagatra. GAT itu mencakup 8 aspek strategis, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta aspek alamiah. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih untuk rekan saya yang saya ingin sampaikan untuk dari pembelajaran semua tertera bahwa apa ruang lingkupnya. Saya menjelaskan yaitu dasar tujuan Pancasila. Di bagian ini tuh menguraikan alasan mengapa Pancasila diajarkan di perguruan tinggi. Tujuannya yaitu untuk membentuk siswa menjadi profesional yang berjiwa kebangsaan dengan landasan pemikiran yang kuat dari aspek historis, filosofis, dan sosiologis. Yang kedua, itu Pancasila dalam konteks kehidupan. Fokusnya yaitu pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu mencakup perannya sejarah perjuangan bangsa, statusnya sebagai sumber segala sumber hukum, dan bagaimana nilai-nilainya menjadi pedoman dalam sistem ketatanegaraan, serta perspektifnya terhadap hak asasi manusia, yaitu HAM. Yang selanjutnya itu Pancasila sebagai sistem nilai dan ideologi, yaitu mendalami Pancasila dari sisi filosofinya. Pancasila dibahas sebagai satu kesatuan sistem filsafat, landasan etika dalam berpikir atau maksud saya politik, dan sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan yang terakhir, aplikasi Pancasila dalam pembangunan dan ilmu pengetahuan.
Untuk yang terakhir ini membahas peran praktis Pancasila sebagai kerangka acuan atau paradigma dalam pembangunan nasional di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam sebagai dasar nilai etis dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau disebut iptek. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Tolong slide selanjutnya. Nah, baik. Dari pemaparan materi dari teman-teman yang lain tadi, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, yang berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai dasar negara. Esensi pendidikan Pancasila ini erat kaitannya dengan latar belakang sejarah dan kebutuhan bangsa akan kesatuan karakter di tengah keberagaman. Keberadaan mata kuliah ini didukung oleh kebijakan nasional mengenai pembentukan karakter dan pembangunan bangsa, serta memiliki landasan hukum yang jelas sehingga wajib dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, Pancasila ini memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan dan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, semua peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 1445, TAP MPR, undang-undang, dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Kerangka konseptual mata kuliah ini dirancang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tertentu, yaitu membentuk warga negara yang memahami, merasakan, dan menerapkan Pancasila. Hal ini dilakukan melalui desain kurikulum yang terstruktur, mencakup kompetensi utama dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa, serta cakupan materi pelajaran yang komprehensif. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke rekan saya yang lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pertama, yaitu kasus korupsi kuota haji. Tolong salin dia berikutnya. Nah, jadi kasus korupsi kuota haji ini bermula dari lobi Jokowi pada tahun 2023 lalu. Nah, pada saat itu Presiden Jokowi meminta Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, kalau tidak salah pada bulan Oktober, sekitaran Oktober 2023 untuk meminta kuota tambahan haji. Karena mengingat rakyat Indonesia ini kan mayoritas Muslim dan membutuhkan banyak tambahan kuota haji. Nah, dalam pertemuan itu, mereka bekerja sama dan Bapak Jokowi menyampaikan bahwa Benar, izin menyela. Itu Sof, kamu kok ya. nggak on cam? Oh iya, sorry. Nah, ulang-ulang. Nah, pada saat itu Bapak Jokowi itu menyampaikan ke Pangeran Saudi tentang panjangnya antrean kuota haji di Indonesia. Saking banyaknya, beliau itu menyebut bahwa ada jamaah yang harus menunggu hingga puluhan tahun. Nah, kemudian ditanggapi sangat positif oleh pihak dari Arab Saudi. Dan akhirnya Bapak Jokowi itu mengatakan bahwa kita Indonesia ini mendapat tambahan kuota haji untuk tahun 2024 dan kurang dari 12 jam setelah pertemuan dengan Mohammed bin Salman itu disampaikanlah kepada Kementerian Agama. Dan sayangnya oleh oknum Kementerian Agama itu disalahgunakan, di mana sudah diatur dalam undang-undang bahwasannya kuota haji reguler dengan kuota haji
khusus itu sudah diatur secara proporsi dalam undang-undang. Nah, di mana kuota haji reguler itu mendapat kuota sebanyak 92%, sedangkan kuota haji khususnya sisanya 8%. Tapi adanya tambahan kuota itu malah diubah menjadi TVP, di mana kuota haji reguler itu diubah menjadi 50% dan kuota haji khususnya 50%, jauh lebih banyak. Padahal menurut Undang-Undang tahun 2000 maaf. Padahal di dalam undang-undang itu sudah diatur bahwasannya tadi kuota haji reguler itu mendapat 92%, sedangkan kuota haji khususnya itu mendapat 8%. Tapi justru malah disalahgunakan. Dan solusi yang dapat saya tawarkan itu adalah menghilangkan budaya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan regulasi yang tegas. Selain itu, tindakan ini pula harus diiringi dengan transparansi dan perubahan yang jelas. Sehingga penyalahgunaan di kemudian hari. Karena mengingat di setiap aspek kehidupan kita juga sudah terdigitalisasi, maka sebaiknya proses pengelolaan kuota haji itu perlu diperbaiki gitu. Dan ditingkatkan dari yang sebelumnya manual atau semi manual itu beralih ke sistem digital yang terintegrasi. Karena setelah saya research itu belum ada gitu. Sehingga nantinya diharapkan itu terhindar dari intervensi oknum-oknum yang mau menginginkan keuntungan semata. Kemudian dari Kementerian Agama ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan gitu ya dengan seperti Biro Agentus Travel Hajinya juga memberikan pengawasan dan memastikan bahwa pembagian kuota itu harus lebih aktif sehingga juga mencapai integritas dan melaksanakannya itu ragu-ragu. Melaksanakan sanksi dengan tegas tanpa khawatir kita itu tidak dapat mencicipi uang pelicin atau uang percepatan tersebut. Adapun tindakan represif atau setelah adanya kasus ini, apa yang sudah menimpa saudara-saudara yang terdampak, seperti orang-orang lansia, kemudian yang memang mendaftar haji ini membutuhkan waktu ataupun banyak pengorbanan lah, sehingga KPK ini wajib mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tanpa terkecuali. Dan juga menjatuhkan hukuman dengan adil dan tegas kepada seluruh oknum. Kemudian pemerintah dan dewan legislatif juga selaku pembuatan peraturan perlu meninjau ulang masalah agar kedepannya ini tidak ditemukan lagi celah atau sehingga kecil kemungkinan penyalahgunaannya lagi. Selain itu juga regulasi yang mengatur kewenangan perubahan kuota harus melalui mekanisme yang transparan dan pengawasan yang ketat. Dan terakhir juga diperlukan penggunaan teknologi blockchain atau sistem keamanan data yang tinggi untuk memastikan integritas data yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, itu saja. Selanjutnya akan diserahkan oleh rekan. Baik, saya di sini akan melanjutkan studi kasus kedua, yaitu kerancunan MBG. Lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat diduga keracunan MBG. Anak-anak kejang-kejang sesak nafas dan melaporkan sejak Januari hingga 22 September terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Kasus keracunan MBG ini paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Namun, angka lebih besar dilaporkan jaringan pemantau pendidikan, yaitu LSM ini mencatat per 21 September 2025 bahwa korban keracunan terus bertambah menjadi 6.452 anak di sekolah. Dan kondisi yang tak normal ini mestinya pemerintah menetapkan solusi KLB dan program ini harus dihentikan secara sementara untuk evaluasi. Setelah itu, kejadian keracunan ini luar biasa di Bandung Barat dan wilayah lainnya. Di wilayah lain seperti di
Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, dan belasan siswa juga keracunan. Diduga karena mereka keracunan saus kedaluarsa dan ikan hiu, makanan ikan hiu. Setelah itu di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, sedikitnya 20 siswa dan guru dilaporkan keracunan usai menyantap MBG. Salah satu menu MBG-nya yaitu yang saya omongkan tadi, yaitu ikan hiu goreng. Yang dimana Kepala Regional MBG di Kalbar, Agus Kurniati ini eh, mengakui bahwa penyajian menu tersebut merupakan kelalaian serius dari dapur MBG soal menu makan ikan hiu itu. Yang dimana itu murni kesalahan dan keteledoran dari SPPG atau bagian MBG kami. Mereka tidak teliti memilih menu ikan, yaitu ikan hiu itu dibeli dari TPT Rangga Sentap atau produk lokal. Produk lokal yang dibalik keracunan massal akibat program MBG atau di Jawa Barat mulai menemukan titik terang. Dan solusinya yaitu yang pertama yaitu kita harus menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa, yang dimana kasus keracunan massal yang melibatkan ribuan anak sekolah ini bukanlah masalah yang kecil. Pemerintah pusat maupun daerah harus segera menetapkan status KLB. Dengan adanya status ini, penanganan bisa dilakukan lebih cepat karena semua instansi terkait mulai dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPBD, dan hingga aparat desa wajib bergerak bersama. Status KLB juga ini mempermudah penggunaan anggaran darurat yang bisa dipakai untuk penanganan medis, logistis maupun pengawasan tambahan. Yang kedua yaitu dihentikan sementara program MBG ini di daerah rawan karena akan mengakibatkan banyak anak sekolah yang keracunan MBG. Setelah itu yaitu penanganan medis secara terpadu seperti puskesmas, rumah sakit, dan poskes sekolah lainnya. Yang terakhir yaitu investigasi lab dan bakteri penyebab identifikasi. Dan selanjutnya yaitu gejala atau dampak dari keracunan MBG tersebut. Seperti gejalanya yaitu mual, muntah, diare, sesak nafas, kejang hingga pusing. Dan dampak berbahayanya yaitu sampai kerusakan hati dan ginjal, gangguan jantung, aritmia, gagal jantung, dan gangguan reproduksi dan imun. Yang terakhir yaitu resiko bila dosis tinggi. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Studi kasus selanjutnya. Saya akan memaparkan studi kasus nomor 3 yang berjudul kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota DPR. Yang pertama di sini ada kronologi kasus. Untuk kronologi kasus ini bermula dari laporan warga dan saksi atas dugaan penganiayaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anggota DPR Aceh, yaitu Tengku Mawardi Baca. Setelah bukti dinilai cukup, jaksa kemudian melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Malabu. Pada sidang tanggal 25 September 2025, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Melki Salahuddin menyatakan bahwa Mawardi terbukti melanggar pasal 80 ayat 1, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia dijatuhi vonis 4 bulan penjara, diwajibkan memusnahkan barang bukti berupa pakaian korban, serta membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Namun terdakwa belum menentukan sikap dan memilih waktu 7 hari untuk berpikir, sehingga putusan belum berkekuatan hukum tetap atau krek. Sidang ini sendiri berlangsung dengan cukup tegang, namun tetap berjalan tertib dan dihadiri oleh puluhan warga. Kemudian, untuk solusi penanganan kasus kekerasan terhadap anak,
Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan terpadu. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi perlindungan diri, komunikasi terbuka dengan anak, serta pembentukan karakter dan pendidikan budi pekerti. Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang anak, termasuk melalui pemberdayaan keluarga secara ekonomi dan sosial. Selain itu, penanganan korban kekerasan harus dilakukan dengan cepat. Salah satunya dengan cara melaporkan kejadian ke instansi terkait atau layanan hotline, kemudian memberikan bantuan medis dan psikologis, melakukan rehabilitasi sosial, serta memastikan anak kembali ke lingkungan yang aman. Kemudian, untuk peran komunitas dan pemerintah. Komunitas dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain melakukan kampanye publik tentang hak anak dan bahaya kekerasan, kemudian melakukan pengawasan di sekolah oleh pendidik dan komunitas sekolah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha untuk memutus rantai kekerasan terhadap anak. Sebagai kesimpulan dari kasus ini, kasus kekerasan terhadap anak, apalagi yang dilakukan oleh pejabat publik, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai moral dan hukum. Upaya pencegahan, penanganan, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan bebas kekerasan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, akan lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan studi kasus ke-6 mengenai korupsi sawit CPO. Jadi kasus korupsi ekspor CPO ini bermula pada tahun 2021 sampai Maret 2022 saat pemerintah memberikan fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya. Ditemukan penyimpangan dan dugaan suap yang melibatkan pejabat Kemendak serta perusahaan sawit besar seperti Wilmar, Permata Hijau, dan Musimas. Pada tahun 2022, Kejaksaan Agung menyelidiki dan memeriksa sejumlah pejabat termasuk mantan Mendak Muhammad Lutfi, 5 terdakwa individu yang divonis 1-3 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Penyelidik berlanjut hingga 2023, yaitu pada bulan Maret 2025, di mana Pengadilan Tipikor memutuskan 3 korporasi sawit lepas dari tuntutan memicu kontroversi publik. Tak lama kemudian terungkap suap 60 miliar kepada hakim untuk mempengaruhi putusannya. Kemudian di tanggal 17 Juni 2025, Kejaksaan Agung menyita sebesar 11,8 triliun dan 30 Juni 2025, 6 tersangka serta barang bukti dilimpahkan Kejaksaan Jakarta Pusat. Kasus ini menjadi skandal besar sektor sawit dengan kerugian negara triliunan rupiah dan proses hukum yang masih berjalan hingga akhir 2025 ini. Kemudian ada solusi untuk kasus korupsi sawit tersebut. Yang pertama dibagi di jangka pendek, itu ada bekukan aset dan audit forensik cepat. Kemudian perlindungan whistleblower dan saksi. Kemudian transaksi proses izin ekspor. Dan yang keempat, saksi administratif berupa cabut dan moratorium izin. Kemudian ada solusi jangka sedang, di mana ada reformasi prosedur ekspor, digitalisasi, dan listening. Kemudian ada penguatan komplain dan due delegasi perusahaan. Dan yang ketiga ada perbaikan integrasi peradilan. Dan keempat ada task force lintas lembaga penegak hukum. Kemudian untuk solusi jangka panjangnya itu ada referensi regulasi ekspor dan tata kelola sumber daya. Kemudian ada traceability rantai pasokan sawit. Kemudian yang ketiga ada reformasi struktur ekonomi dan diversifikasi. Kemudian yang keempat ada pendidikan anti korupsi, budaya, dan governance.
Kemudian untuk kesimpulan dari kasus korupsi ekspor CPO ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa pengelolaan sumber daya alam membutuhkan integrasi, transparansi, dan pengawasan yang kuat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia bisa mencegah kerugian besar di masa depan dan membangun industri sawit yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita telah sampai pada penghujung presentasi dari kelompok 1A. Semoga presentasi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.